اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Siapa? Hah? Ahlan wa sahlan Habib Ja'far As-Sadiq Ibn Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Ahmad Al-Kaf Al-Quraisy. Beb, maju beb. Beb. Sakit siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini rokok. Penting apa itu? Salma. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mencari ilmu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ilmu tersebut merupakan sebuah tuntutan yang diwajibkan oleh Allah untuk kita sebagai seorang muslim mencarinya, sehingga seorang muslim tersebut bisa menghadap Allah, bisa mencari ridha Allah dan beribadah kepada Allah dengan ilmu. Dengan ilmu merupakan sebuah ketentuan dan syarat diterimanya amal ibadah tersebut. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mengerti bagaimana cara beribadah, cara menuhankan Allah, cara mengabdi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebuah jalan mencari ilmu ada pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah ketentuan dari seorang muslim untuk menjadikan nabi sebagai panutannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswat hasanah. Tayyib, ibadallah yang dimuliakan oleh Allah, dan juga kita bersyukur kita juga bisa duduk di sini di tempat ini bersama guru kita, khususnya Fadilatul Habib Al-Syekh Al-Alim Al-Allama Ad-Da'i ila Allah fi qawlihi wa fi'lihi Al-Habib Ja'far Ibn Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Dan juga ini di samping saya ada Al-Habib Naufal Habib Luqman Ibn Al-Habib Luqman Baharun, dan di samping saya ada Habib Haris Al-Gadri, dan juga di samping saya ada Habib Ahmad Al-Khirid, dan juga Al-Habib Haikal Al-Kaf. Semoga Habib Haikal Asgaf, Habib Haikal bin Syahab, naam. Habib Haikal bin Syahab, dan juga kita berkumpul dengan para syarifah di sini. Kita doa bersama, mudahan kita terkumpul dengan bubuhan zuriyah Nabi. Kita juga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita bersama mereka menambahkan sebuah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dari kaum muslimin ataupun muslimat,
dan juga bagi yang belum bisa hadir di tempat ini, kita doakan semoga yang belum hadir mungkin dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepadanya dan Allah mudahan kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang hadir di sini mudahan mendapatkan nazrah dari baginda Muhammad, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para al-musyahid di live streaming kita, mudahan ilmu yang kita gapai pada yang kita bersama belajar pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Apa pembahasan kita kali ini? Apa pembahasan kita kali ini? Melanjutkan pembahasan minggu kemarin. Apa minggu kemarin pembahasannya? Bab maja'a fi siyami Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang bagaimana ibadah Nabi ketika Nabi menjalankan ibadah puasa. Sehingga tetap kita melanjutkan bagaimana etika Nabi, bagaimana perkara Nabi, bagaimana praktek Nabi di dalam menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas apa yang menjadi rahasia dalam puasa sehingga puasa menjadi sebuah ibadah yang tak ternilai harganya. Ibadah yang mulia di hadapan Allah, bahkan Allah katakan bahwasanya puasa tersebut tidak ada satu orang pun yang bisa mengecek bagaimana pahalanya, mengukur bagaimana pahalanya, sampai Allah katakan wa ana ajzibih, aku sendiri yang akan membalasnya dengan sebuah balasan yang tak terhitung dan tak terhingga. Kenapa? Karena puasa diperuntukkan untuk Allah. Puasa fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah sebuah gambaran ibadah yang tak terlihat. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Puasa tak terlihat, maka dari itu adanya sebuah proses yang membatalkan puasa itu dari riya, ujub, sombong itu sangat minim karena apa? Ibadahnya tak terlihat. Maka dari itu puasa meninggalkan sesuatu, meninggalkan syahwat karena Allah, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Taib. Sudah dibahas pada kesempatan ataupun pada minggu kemarin. Kita tidak akan membahas kembali. Taib. Kita lanjutkan prakteknya. Qala al-Imam At-Tirmizi fi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, bab ma jaa'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila an qala وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. طيب. Hadis yang ke-301, lebih tepatnya 3 hadis di bab ini. Yang punya kitab, lihat hadis 301, lebih tepatnya antum hitung bab puasa 1, 2, 3. Kita membaca hadis yang ketiga. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, kanan Nabi itu pada zamannya, yasumu hatta nagul. Pada saat itu Nabi berpuasa. Menunaikan ibadah puasa yang dimana ibadah puasa ini ibadah sunnah, bukan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan mutlak, Nabi tidak pernah membatalkan puasanya. Ini bulan-bulan yang dimana selain bulan yang diwajibkan berpuasa, cuma Nabi berpuasa. Bulan lainnya ada Sya'ban, ada Rajab, ada Muharram, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah dan seterusnya. Nah di situ kalau terlihat Nabi ini dalam keadaan menunaikan ibadah puasa, maka terlihat sahabat pada saat itu melihat Nabi ini puasa terus. Hatta nagul, sampai kita mengatakan ma yuridu an yuftira minhu. Sampai kita katakan Nabi ini kada mungkin untuk membatalkan puasanya, ataupun kada mungkin tidak berpuasa. Oh berarti apa? 1 bulan suntuk beliau akan berpuasa. Tapi subhanallah ada wayahnya Nabi ini kalau sudah tidak puasa maka tak puasa terus. Seperti itu. Ini ingat di puasa sunnah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi terlihat apa? Nabi ini kadang berpuasa, kadang
Tidak, sesuai dengan ucapannya. Apa kata Nabi? Lakinni asumu wa uftir. Aku ini kadang berpuasa dan kadang aku membatalkan ataupun tidak berpuasa. Nah, ini merupakan sebuah pelajaran bahwasanya untuk menambah maksimalnya ibadah itu coba sekali-kali kita barengi dengan puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa di bulan Muharram, sekarang bulan Muharram. Nah, untuk apa? Untuk mentakdib, untuk memberikan efek pelajaran bagi batin kita, bagi tubuh kita. Karena subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan berpuasa, dengan kadangnya kita berpuasa itu, pada hakikatnya kita ini melemahkan diri. Jelas, puasa akan lemah. Puasa ini akan menekan syahwat. Sehingga apa kata Sayyidina Ali Al-Habsyi, beliau pernah ditanya oleh beberapa orang tertentu. Beliau menanyakan tentang halnya para wali, para aulia. Para aulia ini sampai terdengar kisahnya yang keramatnya, bahwa beliau akan berjalan dari tempat ini ke tempat itu yang biasanya dilalui dengan beberapa jam, bahkan berhari-hari. Cuman sering mendengarkan karamatnya para wali ini, sebentar aja sudah sampai. Itu namanya tayyil ardh. Apa? Tayyil ardhi. Seakan melipat bumi. Nah, halnya Nabi pun seperti itu. Bahkan karamat para wali ini, mereka menunaikan sholat 5 waktu di Mekah, padahal orangnya bukan di Saudi. Cuma sholatnya 5 waktu di Mekah. Bagaimana itu Habib? Ditanyakan oleh para ahbab, para muhibbin kepada Sayyidina Ali. Beliau menanyakan kepada Habib Ali tersebut, wahai Habib, bagaimana komentarmu terhadap karamat yang seperti itu? Apa ucapan Sidin? Idza khaffatil badanu wa kanal badanu tabi'an lirruh. Nah, itu terjadi ketika badan itu menjadi ringan. Yang dimaksud ringannya badan ini bukan timbangannya. Yang dimaksud badan ringan ini merupakan bagaimana mujahadahnya untuk menghilangkan ataupun untuk mengurangi syahwatnya. Ditekan syahwat itu. Sehingga apa? Di dalam dirinya yang lebih besar rohaninya, rohnya. Ketika masalah itu sendiri terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan karamah apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u min ibadah. Nah, maka dari itu kadang yang berhubungan dengan para wali itu, yang kita dengar, karamatnya seperti ini, karamatnya seperti ini, karamatnya seperti ini. Ya Allah, Engkau udah adil. Kenapa karamah tersebut tidak Engkau berikan kepada aku? Biqadril kaddi tukstasabul ma'ali. Wa man talaba al-ula sahir al-layali, kata Imam Al-Habib, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kita bisa samakan orang pintar dengan orang yang tidak pintar? Bagaimana kita samakan orang yang ahli ibadah dengan tidak ahli ibadah? Maka beda di mata Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga para santri pun, para murid di satu kelas ini ada sekitar berapa murid? Ada murid ini yang dia ini pintar. Yang dimaksud pintar, dia ini perhatian. Dia memperhatikan bagaimana ustadz itu mengajar. Ada satu murid yang biasa saja. Sehingga di mata ustadz pasti akan membedakan. Oh, ini orang yang perhatian, ini orang yang pintar, ini orang yang belajar. Dan ada satunya yang tidak belajar dan tidak bisa disamakan. Nah, begitu pula sistem Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum lihat tuh orang-orang sukses, jangan lihat ketika suksesnya. Jangan lihat ketika suksesnya. Lihatlah bagaimana beliau memperjuangkan itu. Lihatlah bagaimana para aulia tersebut, orang yang mendapatkan cinta Allah kepadanya, sehingga Allah katakan bahwasanya pendengarannya hanya dipakai untukku, penglihatannya hanya dipakai untukku. Ketika dia memegang sesuatu, dia tidak akan memegang sesuatu kecuali atas dan landasan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka pandirannya tajam di hadapan Allah. Apa kata, wa in sa'alani la u'tiyannah.
ketika orang tersebut berpander, minta sama Allah, gugur itu, apapun yang dia minta, mustajabud doa. Nah karena apa? Karena dia sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya proses tadi. Maka yang membantu proses itu salah satunya apa? Puasa. Yang membantu proses untuk memaksimalkan ketakwaan kita. Karena apa? Allah katakan surga itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahu surga ini kenikmatan. Kalau seandainya malaikat Jibril dalam Ihya Ulumuddin dikatakan, ketika Allah menciptakan surga, maka malaikat Jibril itu mengatakan, ya Allah, siapa yang kadang mau masuk sini, melihat bagaimana dahsyatnya kenikmatan yang ada di dalamnya. Ketika Allah menciptakan neraka, ya Allah, tidak ada orang-orang yang akan masuk ke neraka. Nah, cuman subhanallah, di luar itu Allah kelilingkan ataupun diselimuti surga itu dengan perkara yang kadang nyaman. Dan sebaliknya neraka diselimuti dengan syahwat. Dengan seakan itu nyaman, padahal kada, menyengsarakan. Nah, itu semua sesuai dengan apa? Patennya hawa nafsu tadi. Makanya taat ini ngalih. Karena apa? Kada sesuai dengan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Biasakan dengan berpuasa. Karena subhanallah puasa ini merupakan sebuah amalannya yang sangat disukai oleh para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala dan para aulia. Bahkan ibadallah diceritakan di sini bahwasanya Nabi ini kemana tadi? Wa ma shama syahran kamilan mundzu qadima illa Ramadan. Nabi itu ketika sampai Madinah, beliau tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Jadi di bulan lainnya Nabi kada pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Oke, ada pertanyaan di sini? Gimana Beb kalau seandainya kita ini berpuasa 1 bulan penuh, ataupun dikatakan shaumud dahr. Shaumud dahr ini setiap harinya orang ini puasa aja. Dia puasa setiap hari, dalam setahun dia puasa kecuali di 5 tempat saja yang kada puasa. Yang kada boleh 5 hari dalam setahun ini, yang tidak boleh berpuasa itu hanya 5 tempat, 5 hari. Yang pertama Idul Fitri. Idul Fitri hari raya itu kada boleh puasa, haram hukumnya. Tak dapat pahala bahkan dosa yang didapatkan. Terus yang kedua Idul Adha, hari raya korban. Terus kapan lagi Habib? 3 hari setelah hari raya korban, Ayyamut Tasyriq. Di 5 hari ini mutlak sudah tidak ada orang yang diperbolehkan untuk menunaikan ibadah puasa. Di 5 hari. Selain itu maka diperbolehkan. Apakah ada Habib orang yang berpuasa dahar itu? Rasulullah kan kada menyontohkan Habib. Ada nggak? Ada. Para sahabat banyak yang Rasulullah berikan ijazah, yang diperbolehkan oleh Rasulullah, sahabat itu banyak untuk berpuasa sepanjang hari. Salah satunya siapa namanya? Catat namanya Hamzah al-Aslami. Beliau adalah seorang yang kana yasumu dahran. Terus di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Dan siapa lagi? Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha. Beliau setelah kepeninggalan Nabi, beliau berpuasa terus kecuali di 5 hari tadi. Oke. Padahal sahabat kan banyak, Beb. Kenapa Nabi itu hanya memilih orang? Nah ini ketahui, ini alasannya. Alasannya Nabi ini melihat kemampuan orang tertentu di dalam menunaikan puasa. Karena secara otomatis ketika berpuasa, badan itu akan lemah. Dan tidak semua orang yang kuat puasa setiap hari. Paham? Jadi subhanallah, ketika orang tersebut memaksa dirinya untuk berpuasa setiap hari. Tapi subhanallah di balik itu semua dia meninggalkan perkara yang wajib. Contohnya, dia yang biasanya bisa memberikan nafkah karena pekerjaannya, karena sebab dia berpuasa, maka tertinggallah gawiannya. Itu yang kada boleh. Ada juga
ketika dia sudah terbiasa ataupun menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu ini perlu dengan konsentrasi, kadang karena laparnya parut tidak tidak konsentrasi lagi. Maka apa baiknya? Maka dianjurkan untuk tidak berpuasa di hari itu. Karena apa? Ada hal yang lebih wajib lagi. Nah, itu tokoh tadi, kekuatan tadi berbeda satu dengan yang lainnya. Antum bisa menjaga kesehatan ataupun menjaga fisik ketika berpuasa, sehingga berpuasa pun gak jadi masalah untuk melaksanakan kebiasaan sehari-hari. Itu dianjurkan. Ada satu orang yang gak ada, ketika berpuasa guring aja. Nah, yang kayak gitu kan gak boleh seperti itu. Jadi menyesuaikan orangnya. Kok bisa Habib ngomong kayak gini? Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, anak dari Amr bin As. Di zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Sama-sama dua anak yang sama ini. Yang di Sigharus Sahabat, sama-sama anak kecil dari kaum sahabat. Sayyidina Abdullah bin Umar diperbolehkan untuk berpuasa berlanjut. Sayyidina Abdullah bin Amr tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Nanya, ya Rasulullah, kenapa? Apa dong, kenapa engkau tidak memberikan kesempatanku untuk berpuasa sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar berpuasa? Maka jawaban Rasulullah apa? Tidak. Karena apa? Melihat bagaimana kondisi Sayyidina Abdullah bin Amr. Apa terus yang dikatakan oleh Rasulullah kepada beliau? Inna khairus saum saumu Daud. Bahwa paling baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? 1 hari puasa, 1 hari kada. 1 hari puasa, 1 hari kada. Itu adalah puasanya Sayyidina Daud alaihi salam. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau menunaikan sebuah ibadah yang telah diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi seorang dokter hati, dokter jiwa, dokter badan, dokter batin dan zahir. Ketika seorang sakit ataupun minta arahan dengan dokter, tidak mungkin diberikan satu sama lain yang sama paten, kecuali dia melihat bagaimana kemaslahatan kepada salah satu sahabat tadi. Ini merupakan sebuah konteks bahwasanya ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberikan sebuah syariat Allah dengan sebuah kemudahan. Innad dina yusrun, bahwa agama ini mudah. Agama mudah untuk dilaksana. Agama mudah untuk dipraktekkan. Maka jangan dengan alasan aku ingin menjadi orang yang lebih lagi, dengan tadi udah aku puasa selama-lamanya. Maka itu kadang tidak dianjurkan. Karena apa? Karena satu hal. Ingatlah baik-baik dalam ingatan kita, dalam memori kita, ketika ditanya bagaimana amalan yang paling baik di sisi Allah, adalah amalan yang istiqamah. Adwamuha, kata Rasulullah SAW, bahwasanya khairul amal adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amal itu merupakan sebuah amalan yang dipraktekkan secara istiqamah. Walaupun itu sedikit, cuman istiqamah. Nah, kadang keistiqamahan ini yang kadang didapatkan oleh kita. Hendak aja minta amalan lawan Habibnya. Lawan Habib Ja'far datangi telepon, Beb, amalan Beb gasan dapat ridho Allah. Dibari amalan salawat 3 kali, kedikitan Beb, hendaknya ribuan. Cuman subhanallah, kadang ketika banyak itu tokoh kita belum bisa. Kekuatan kita, kemampuan kita, sehingga apa? Sia-sia amalan tersebut, ditinggalkan akhirnya. Baik apa? Yang sedikit cuman istiqamah. Yang sedikit tapi rutin. Menjadi rutinitas. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai sini paham? Apa? Siapa nama sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah berpuasa sepanjang tahun? Sayyidina Hamzah. Hamzah siapa? Hamzah al-Aslami. Sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Tayyib. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Haddatsana Muhammad ibn Bashar, haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, an Sufyan, an Mansur, an Salim, an bin Abi Ja'ad, an Abi Salamah, an Ummi Salamah.
Qalat ma ra'aitun nabiyya yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Nabi ini tak pernah terlihat berpuasa berturut-turut di 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi Nabi itu di bulan Sya'ban, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hampir dikatakan seluruh bulan Sya'ban itu Nabi menunaikan puasa. Puasa sunnah. Jadi Sya'ban dulu baru Ramadan. 2 bulan yang bersandingan. Rajab ini Isra Mi'raj. Sya'ban, habis itu Ramadan. Nah, 2 bulan ini Nabi ini berpuasa berturut-turut di 2 bulan yang sama, yang berselingan. Oke. Bulan Rajab Habib, karena saya punya amati bibi Marina Ulun meninggal bersamaan dengan meninggalnya Sayyidil Walid Al-Hayy Abdurrahman Al-Kaf. Orang tua beliau bersamaan ya. Nah, beliau itu punya satu amalan, yaitu Bibi Ulun. Umur 80-an meninggal, baru beberapa tahun kemarin. Punya amalan dari gadisnya. Dari gadis. Beliau amalannya berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. 3 bulan berturut-turut beliau berpuasa. Setiap tahun seperti itu. Nah, sehingga ini juga banyak diterapkan oleh para saleh, para ulama, para salihin. Khususnya orang-orang zaman bahari. Karena yang diberikan sebuah anjuran oleh ulama-ulama itu, apalagi ke orang-orang bahari lah, karena orang bahari ini orang paling kuat imannya. Kurang ternodai dari fitnah-fitnah zaman. Nah, sehingga mereka istiqamah. Bukan hanya 1-2 orang, puluhan orang, bahkan menjadi kebiasaan para salaf. Nah, tiba-tiba di era ini kami sering mendengar bahwasanya puasa tersebut tidak dianjurkan, bid'ah, menjauhi dari aturan Nabi Muhammad SAW. Sya'ban dan Ramadan ini ada hadisnya, tadi yang kita baca. 2 bulan berturut-turut. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi berpuasa penuh. Bulan Rajabnya mana Habib? Bulan Rajab juga ada hadisnya, cuman hadisnya ini tidak kuat. Hadis dhaif. Antum sebagai ahlus sunnah, kita bahas hadis nih. Wow, ini seminar ini kalau antum. Gratis ilmu antum sekarang. Hadis ini, ketika hadis itu lemah, maknanya apa? Apakah hadis dhaif tadi bukan dari Nabi? Jawabannya tidak tentu. Bukan harus tidak dari Nabi. Karena apa? Hadis yang tidak dari Nabi itu namanya hadis maudhu. Nah, kalau sudah ada namanya hadis maudhu, berarti itu bukan hadis Nabi. Itu hadis palsu. Hadis lemah ini bukan hadis palsu. Hadis lemah ini lemah derajatnya, kada tapi kuat. Kenapa kada tapi kuat Habib? Hadis ini kada tapi kuat untuk menjadi sebuah landasan hukum. Kada tapi kuat untuk menjadi landasan akidah. Itu kada boleh. Selepas itu diperbolehkan. Ada amalan yang menganjurkan seseorang untuk sholat duha. Contoh, jikalau nanti hadisnya dhaif, kita boleh menggunakannya. Kenapa? Karena hadis tentang fadhailul amal diperbolehkan untuk diambil dari hadis dhaif, hadis lemah. Jadi kalau dengar hadis lemah itu belum tentu palsu. Di hadis lemah tersebut ada yang menerangkan tentang fadilahnya bulan Rajab. Tentang ketentuan untuk berpuasa sunnah di bulan Rajab. Oke, sekarang antum bil khiyar. Antum silahkan memilih. Anda berpuasa, ahlan wa sahlan. Anda tidak berpuasa, ya tidak jadi masalah. Karena itu kebebasan Anda dalam beramal, kan iya. Berbeda kalau Anda tidak berpuasa bulan Ramadan. Anda tidak menunaikan sholat duhur, sholat asar, itu yang bermasalah. Kenapa? Karena itu wajib untukmu. Tidak ada pilihan. Nah, kalau seandainya ada pilihan seperti itu, silahkan. Nah, tapi yang melakukannya, maka dia akan lebih dicinta oleh Allah, itu pasti. Karena apa? Dia
berkeinginan, dia berjuang untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Faham? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat. Nabi ini melihat orang yang berpuasa sekian tahun berturut-turut. Nabi no comment. Nabi no comment. Nabi membiasakan aja. Hamzah al-Aslami bahkan diizinkan oleh Nabi ketika dalam ketentuan dia mampu untuk beribadah tersebut. Kalau dia tidak mampu maka ditegur oleh Nabi. Ketika dia mampu silahkan. Nabi mempersilahkan. Nabi tidak pernah melarang dalam urusan kebaikan. Tiba-tiba ada orang. Ini kada boleh. Ya Allah, ente Nabi kah? Kalau seandainya ngomong seperti itu ya ente yang bid'ah. Kenapa? Nabi aja kadang mempersilahkan. Nabi aja kadang menagur. Walaupun kadang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini Pak, Bu, yang dimuliakan oleh Allah. Pekerjaan Nabi ini yang ngelihat bukan beliau saja. Pekerjaan Nabi ini diteliti oleh seluruh umat yang ada di dunia ini. Karena dari pekerjaan Nabi keluar sebuah hukum. Beda lawan kita. Kalau kita, pekerjaan kita ya untuk Allah. Untuk Allah, dan ketika kita melihat mungkin hanya sebagian orang yang mengikuti kita. Karena apa? Tetap kita ketentuannya untuk berkiblat kepada Nabi dalam berhubungan sebuah amalan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketidaklakuan ataupun ketidakbekerjanya Nabi, ketidak melaksanakannya Nabi di perkara tertentu ini belum tentu Nabi melarangnya. Bahkan ini menjadi sebuah rahmatnya Nabi kepada umat. Nabi kadang sholat di rumah. Sekarang yang mengatakan sendiri siapa? Ya Nabi. Bahwasanya sholat di masjid lebih baik daripada sholat di rumah. Tapi kenapa Nabi sholat di rumah? Karena Nabi menjelaskan bahwa diperbolehkannya untuk sholat di rumah. Nabi SAW sholat taraweh 1, 2, 3, 4, 5 hari dan beberapa berkelanjutan. Habis itu Nabi tidak menunaikan sholat taraweh. Kenapa? Karena meninggalkannya adalah sebuah rahmat. Kalau nanti wajib gimana? Kalau nanti tiba-tiba kalau seandainya Nabi lanjutkan tiba-tiba wajib sholat taraweh. Yang berat adalah umatnya. Seperti itu. Nabi sholat di rumah. Karena apa? Menjadi sebuah hukum diperbolehkannya sholat di rumah. Karena apa? Kalau tahu antum, di zaman Bahari, zaman umat-umat Bahari itu tidak sah sholat kecuali di masjid. Tapi Allah jadikan seluruh tanah yang ada di muka bumi ini semuanya menjadi masjid. Apa masjid? Tempat sujud. Diperbolehkan untuk menjadi sebuah tempat sujud dalam menunaikan sebuah ibadah sholat. Nah seperti itu. Jadi ini makna dari mindset seorang Nabi Muhammad SAW yang seluruh gerakannya merupakan sebuah simbol dari rahmatnya Allah kepada umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Panggil kana. Tayyib. Lanjut. Hadis ke-303. Tolong dibaca yang punya kitab. Baca, dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahri aktsara min siyamihi lillahi fi Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana illa qalilan bal kana yasumuhu kullah. Subhanallah, coba lihat. Siti Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi ini berpuasa di 1 bulan yang maksimal. Jadi mayoritas ibadahnya, mayoritas hari di bulan tersebut beliau menunaikan puasa. Kecuali di bulan Sya'ban. Jadi penglihatan Siti Aisyah bahwasanya bulan Sya'ban ini dipenuhi dengan penunaian beliau dalam ibadah puasa. Puasa sunnah, puasa Sya'ban. Apa niatnya? Usalah nawaitu sawma min syahri Sya'ban, bisa. Sunnatan lillahi ta'ala, sunnah. Baik. Beliau ini terlihat bahwasanya beliau tidak berpuasa kecuali sangat sedikit, hari-hari tertentu saja. Jikalau seandainya 30 hari, berarti Nabi ini
Tidak puasanya hanya beberapa hari yang sedikit saja. Bahkan dikatakan bal kana yasumuhu kullu. Bal akan tetapi Nabi ini kadang berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan Sya'ban, dan saya sudah jelaskan apa yang perkara tersebut. Lanjut. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. طيب. Di sini Sayyidina Abdullah, siapa Abdullah ini? Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah ini. Beliau mengatakan, kana Rasulullah yasumu fi ghurrati kulli syahrin 3 ayyam. Bahwa Rasul ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap masuk awal bulan-bulan tertentu, bulan yaitu bulan Hijriah, Muharram, beliau masuk bulan Muharram, beliau masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, pasti ketika perpindahan bulan di awal bulan beliau berpuasa 3 hari. Kenapa Habib? Karena masuknya bulan itu merupakan ayyamis sud. Apa ayyamis sud? Ayyamis sud adalah sebuah antum tahu bagaimana cara membedakan, cara mengetahui perpindahan bulan di bulan Islam, bulan Hijri? Bagaimana caranya? Yang menjadi patokan apa? Bulan. Yang menjadi patokan adalah bulan. Ketika bulan tersebut hilang dan terlihat hilal sedikit, maka pindahlah hari itu. Pindahlah bulan itu. Makanya kalau seandainya kita dengar, kita sekarang masuk nggak ya bulan Ramadan, tunggu hilal. Tunggu ru'yat hilal. Maka dari itu yang menjadi patokan kita Hijri, perbedaan dengan bulan Masehi. Kalau Masehi dengan menggunakan matahari, kalau Hijriah dengan menggunakan bulan, untuk melihat ketentuan masuknya bulan-bulan tertentu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika masuk awal bulan itu etika ataupun artiannya adalah hari gelap, ayyamis sud, hari hitam. Kenapa? Karena tak terlihat bulan. Berbeda dengan pertengahan bulan. Kalau pertengahan bulan Muharram pertengahan pasti terlihat bulan purnama. Karena bulan purnama itu ada ketika di tengah-tengah bulan-bulan Hijriah. Jadi kalau ngelihat sekarang, bulannya lagi terang benderang, berarti kita ada di pertengahan bulan, seperti itu. Nah, itu ayyamil bidh. Rasulullah berpuasa 3 hari. Di ayyamis sud awal bulan Rasulullah berpuasa 3 hari. 3 hari berturut-turut. Dan Sayyidina Abdullah beliau mengatakan di sini, dan Nabi itu terlihat jarang sekali tidak puasa di hari Jumat. Ada yang tahu bahwasanya hari Jumat ini tidak dianjurkan berpuasa. Ingat, mana yang pernah ngaji, yang pernah fikih, belajar hukum fikih, hari Jumat itu adalah sebuah hari yang tidak dianjurkan untuk berpuasa sendiri. Maka dari itu kata Nabi apa kadang? Berarti harus puasa hari sebelumnya atau hari setelahnya. Jadi ini hari Jumat berarti puasa dari Kamis. Kamis lanjutkan ke Jumat, tidak jadi masalah. Atau Jumat lanjutkan ke Sabtu, tidak jadi masalah. Kalau menyendirikan waktu hari Jumat saja antum berpuasa, itu kurang dianjurkan. Ada yang tahu mengapa? Ada yang tahu mengapa? Ada yang tahu? Karena hari Jumat itu merupakan sebuah hari yang mulia di mata Allah. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling istimewa itu hari Jumat. Maka dari itu, bahwa Habib ini kan ibadah puasa, tidak jadi masalah. Maka ini kan berpuasa di hari yang mulia. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, jikalau ditakutkan ketika engkau berpuasa di hari Jumat tadi, antum akan kurangi ibadah yang biasa antum kerjakan di hari Jumat. Pagi biasanya disunahkan kenapa? Fa'aksiru alayya minas salati fihi.
bahwa salah satu amalan ibadahnya bersolawat dengan sekian ribu. Baca kalau sebiasanya solawat Fatimiyah di asar. Asar itu ada para salafun soleh dia mengajarkan, memberikan sebuah ijazah dengan membacakan solawat Fatimiyah. Panjang sekali solawat itu di sore hari setelah sholat Jumat. Nah, maka dari itu ini merupakan sebuah hikmah, alasan kenapa tidak diperbolehkannya ataupun tidak diperbolehkannya, kurang dianjurkan sholat puasa di hari Jumat sendiri. Tapi di sini ngomong Sayyidina Abdullah, dan sangat sedikit aku melihat Nabi kadang berpuasa di hari Jumat. Bagaimana itu Habib? Berarti ketahuilah Nabi itu kadang berpuasa di hari Jumat bertepatan dengan hari-hari tertentu. Contoh hari Asyura. Hari Asyura itu hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Nisfu Sa'ban disunnahkan berpuasa. Tapi subhanallah, ketika hari itu Habib hari Jumat, Habib. Bagaimana Habib? Katanya makruh puasa di hari Jumat, tapi sunnah harinya. Bagaimana itu? Lanjutkan, puasalah kalian. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Walaupun harinya hari Jumat. Ini dalilnya. Lanjut. Iqra. Masih jam berapa ini? Haddatsana وبه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أن شعبة أن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها قالت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام. وبإليه قال حدثنا أبو حفص. اقرأ. وبه قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجراشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. طيب. An Aisyah radhiyallahu taala anhu qalat, lagi-lagi dari Siti Aisyah, karena subhanallah Siti Aisyah yang sering bersama Nabi di rumah beliau, dan rata-rata puasa ini dilaksanakan di rumah. Rata-rata kurang mengurangi kegiatan, biasanya seperti itu. Tayyib. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi itu di hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau, Nabi itu berpuasa 3 hari setiap hari, setiap bulan itu pasti Nabi mengambil di permulaan bulan tersebut beliau berpuasa 3 hari. Sudah saya jelaskan. Terus di hadis selanjutnya Nabi itu yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Nabi itu yataharra mengambil sebuah kebijakan untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Sering, maka dari itu hari Senin dan hari Kamis merupakan sebuah hari yang sangat pantas untuk kita berpuasa. Niatnya apa? Ya Allah, saya berpuasa di hari Kamis ataupun hari Senin sunnah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Habib? Kenapa kita disunnahkan hari Senin dan hari Kamis untuk menunaikan ibadah puasa? Yang pertama hadisnya jelas, karena mengisyaratkan kepada kelahiran Nabi. Nabi mengatakan ketika ditanyakan puasa hari Senin, Nabi mengatakan apa? Dzaka yaumin wulidtu fih. Itu adalah sebuah hari yang aku dilahirkan di dalamnya. Maka ini menjadi sebuah sebuah bentuk bagaimana Nabi itu kadang mewujudnya tasyakkuran, tahaddusan bin ni'mah, meminta sama Allah merupakan pemberian nikmat yang besar dengan kelahiran Nabi, dan Nabi menghormati hari kelahirannya. Maka orang yang faham dengan itu, dia akan menghormati hari kelahiran Nabi dan dia akan berbangga dan berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh manusia dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, dari yang punya akal dan tidak punya akal, dia akan cinta kepada dan mendambakan kepada sebuah hari yang dilahirkan Nabi. Kelahiran Nabi sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Hanya satu saja orang yang tidak mau. Hanya satu saja mereka yang tidak senang. Siapa itu? Syaitan dan iblis.
mereka yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Juga di sini coba dilihat dari Abu Hurairah, beliau mengatakan tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Ini merupakan alasan juga bahwasanya hari Senin dan hari Kamis itu merupakan hari yang dalam seminggunya Allah mengangkat amal. Mengangkat amal kehariban Allah Subhanahu wa taala di catatan tersebut, sehingga apa kata Nabi? Aku ya Allah sangat ingin ketika tarikan amalanku ataupun catatan amalanku diangkat oleh Allah, aku senang ketika catatan tersebut diangkat dalam keadaan berpuasa. Ya, tayyib. Faham jadi alasannya? Yang pertama itu, yang kedua ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah yasumu min asy-syahri as-sabta wal ahada wal itsnain wa min asy-syahri al-akhar ats-tsulatsa wal arbi'a wal khamis. Jadi Nabi itu kadang berpuasa juga 3 hari di 1 bulan. Nah, hari itu dimulai dari hari Sabtu. As-sabta wal ahada, dan hari Ahad, dan juga hari Senin. Jadi Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Ahad, Senin. Tayyib. Wa min asy-syahril akhar ats-tsulatsa wal ruba'a ataupun mil arbi'a wal khamis. Dan di bulan berlanjutnya beliau mengambil dari hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad, Senin, Selasa. Nah, seperti itu. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Sabat. As-sabtu. Apa artinya sih dalam kaidah lughah itu? Hari Sabtu. Kalau di dalam ajaran kita, agama Islam, tidak ada hari Minggu. Adanya hari Ahad. Sabtu, Ahad, Senin. Senin diambil dari apa? Itsnain, 2. Ahad itu 1. 1, Itsnain 2, Tsulatsa itu 3. Selasa itu artinya Tsulatsa dalam bahasa Arabnya. Tsulatsa artinya 3. Al-Khamis, Kamis itu Kamis itu 5. Rabu, bentar. Ahad, Senin, Selasa, Ar-Ruba 5, Rabu itu 4, Khamis itu 5. Setelah itu habis Kamis, Jumat. Habis Jumat kembali lagi ke Sabtu, 7 hari. Sabtu itu artinya terputus. Sabata bermakna memutus, memenggal, selesai. Ada melanjutkan, ada memutus. Sabtu itu artinya mutus. Maksudnya apa? Terputusnya ciptaan Allah. Kenapa, Habib? Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan isinya fi sittati ayyam. Di dalam 6 hari. Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Saya bacakan ayatnya sebentar biar paham. Biar kita muslim harus cerdas ketika ditanya Sabtu apa artinya? Ahad. Nah, seperti itu. Ini kita bacakan ayat Al-Qur'an sebentar. Baik. Inna rabbakum alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yaghshi al-laila an-nahar. 1. Jadi subhanallah, bacaan yang menjelaskan bahwa segi penciptaan Allah kepada langit dan bumi itu 6 kali, 6 hari. Itu dalam Al-Quran dituliskan sekitar 7 kali. 7 kali penyebutan ayat tersebut dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi dan langit dan seluruh dunia ini, seluruh makhluknya itu diciptakan dalam 6 hari. Dimulai kapan, Habib? Dimulai dari hari Ahad. Yang kita sampaikan itu Minggu. Ahad 1 maksudnya apa? 1 hari pertama. Yang kedua, Senin, Itsnain. Hari Senin itu hari kedua. Tsulatsa hari ketiga. Ruba'a hari Rabu, hari keempat. Khamis hari kelima. 5. Loh, Habib, kenapa kok setelah itu Jumat? Enggak sutata seandainya. Kenapa?
Jumat itu dijadikan oleh Allah merupakan sebuah hari yang bagus karena di dalamnya diakhiri dengan segi penciptaan Nabi Allah Adam di hari Jumat. Jadi penciptaan Nabi Allah Adam diletakkan paling terakhir. Setelah itu baru Sabtu. Makanya Sabtu dikatakan terputus. Maksudnya sudah cukup. Tidak ada penciptaan lainnya. Nah, paham? Terlalu berat kah? Terlalu tinggi kah pembahasannya? Hah? Paham aja? Insya Allah. Hari pertama penciptaan kapan? Hari Ahad. Nah, sudah paham berarti. Tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tayyib. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Jam berapa sudah? 5 menit lagi. Kita habiskan hadisnya insyaallah. Atau sudah cukup? Sudah cukup. Biar kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Karena bab ini setelah bab ini selesai hanya tinggal 13 bab lagi untuk menghatamkan kitab ini. Nah, jadi tidak apa-apa kita undur. Yang penting buhan pian paham dulu. Buhan pian paham dan ya kayak seperti inilah kajian ilmu. Seperti ini kajian ilmu. Nah, jadi sedikit kita ambil, cuman kita mengetahui. Jangan seperti ini. Banyak penyampaiannya, banyak Habib nih. Luar biasa Habib nih kayak menyampaikan di seminar-seminar besar aja. Tapi subhanallah, hanya sedikit ilmu yang bisa kita ambil ataupun tidak sama sekali. Apa yang dijelaskan tadi Habib? Bulik pian ke rumah ditanyakan bini, apa yang dijelaskan? Ada tahu. Nah, yang kayak gitu yang kada kami harapkan. Nah, ini kajian ilmu, maka dari itu mudahan sedikit demi sedikit kita tahu dulu. Yang pertama, mudahan jadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ampun maaf dan ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Buhan Pian atas kehadiran Pian, kesaksamaan Pian untuk mengkaji ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mudahan ini menjadi sebuah sebab tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dalam keadaan kesehatan dan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin.